selanjutnya menjelaskan beberapa poin yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata baginda Rasul, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian, takutlah oleh kalian tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menghendaki menjadi hamba Allah, menjadi a'badan nas, menjadi seorang yang ahli ibadah, caranya kata baginda Rasul harus menjauhi hal-hal yang haram. Makanan haram, baik zatnya maupun maknanya, maknawiyahnya, ucapannya, perkataannya harus dijauhi. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kalau kita bisa menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menggerakkan, meringankan kita untuk melakukan satu ketaatan. Kita ini menjadi berat untuk beribadah, berat untuk melakukan sebuah ketaatan, sebab di dalam diri kita terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, maka semakin malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih bagaikan kertas yang masih kosong. Maka ketika mereka sudah balik, baru satu kesalahan, satu kemaksiatan, ada satu titik hitam. Kita menaruh titik hitam di hati kita. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak titik-titik hitam yang ada dalam hati kita. Kalau sudah separohnya, apalagi 60%, 80% hitam semua di kertas hati kita, maka akan semakin susah, semakin berat untuk melakukan ketaatan. Bahkan akan mudah untuk menentang kebenaran. Itu benar, dia tahu sesuatu itu benar, diperintahkan dalam agama, tapi karena hatinya sudah nuqtatun sauda, terlalu banyak titik-titik hitam akibat kemaksiatannya, maka senengannya ngeles. Bagaimana caranya orang ngeles itu? Orang ngeles kan paling pinter, namanya ngeles. Ini salah, biar bener gimana ngeles. Ini bener, biar ngehindarin bener, gak lakuin, ngeles. Nah orang ngeles ya udah, nafsunya, dorongannya adalah nafsu syaitaniyah. Udah bisikan yang masuk itu adalah bisikan iblis, bisikan setan. Karena apa? Karena hatinya sudah banyak kemaksiatan, banyak titik-titik hitam oleh akibat perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Seandainya kalian menjauhi hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nukaffir ankum, bayangin, kita jauhin sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kata Allah nukaffir ankum, Allah ampuni itu. Kita gak maksiat, Allah ampuni. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya ketaatan-ketaatan. Justru ketika kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu pun sebuah ketaatan. Kita sholat berpahala, kita ninggalin kemaksiatan berpahala. Kita agak mabuk-mabukan, kita kagak zina, kita kagak judi. Online, tambahin online lagi itu yang banyak sekarang. Penjol ya, penjol apa ini? Penjol ya Allah. Habis pada keluar mulu tuh ya. Di hati tiba-tiba keluar, ayo pinjaman. Enak banget, nah orang pinjaman terus itu.
kemaksiatan. Malu ya. Gara-gara Pak Haji. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Rasulullah, kalau kita menginginkan menjadi seorang yang ahli ibadah, caranya berusaha untuk menjauhi hal-hal yang haram. Jadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Seandainya kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, dikhususkan lagi dosa besar kau jauhin. Dosa kecil mah biasa dah Ustaz Fadila dah. Ambil mancing kan. Namanya orang mancing, ada aja dilihat dah. Tapi kalau melihat kan gak masalah. Yang masalah ngincet terus itu. Nah, orang perempuan lewat, lihat lah orang lewat. Yang jadi masalah kita ngincet terus begitu. Ya, orang sudah lewat mah memang punya kaki. Yang jadi masalah karena kita melototin terus, itu jadi masalah. Jadi kata Allah, kalau seandainya kalian menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kita kagak judi, kita kagak syirik, kita kagak dosa, menjauhi dosa yang besar yang lainnya, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah ampun itu pelebur daripada kesalahan-kesalahan kita. Ternyata kita kagak maksiat itu Allah lebur Pak, kesalahan-kesalahan kita. Wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Dan seandainya kau berusaha menahan hawa nafsumu untuk tidak melakukan hal-hal dosa-dosa besar, Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan, ini pesan Rasulullah yang pertama. Seandainya kau ingin menjadi seorang ahli ibadah, caranya yang pertama harus menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang kedua kata baginda Rasul, warda bima qasamallahu lak takun adnan nas. Warda dan ridholah, warda relalah kamu bima terhadap sesuatu qasama yang telah Allah bagi. Qasama kang wis bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Ridholah kalian, relalah kalian terhadap sesuatu yang sudah Allah bagi. Kalau kita rela ridho dengan sesuatu pemberian Allah, qanaah, nerimo ukuran saya dikasih cuma segelas kecil, ada yang dikasih rezekinya seember, ada yang dikasih segalon, ada yang dikasih sekontainer. Semuanya nerima qanaah, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pribadi kita di situ rela dengan pemberian Allah, yang susah dia rela itu atas pembagian Allah, takun adnan nas, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang paling kaya. Laisal ghina ghinal 'aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah satu kekayaan yang hakiki karena banyaknya dunia, karena banyak kontrakan, karena banyak mobil, tetapi walakin al-ghina ghinan nafsi, sesungguhnya hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati. Orang kalau hatinya kaya enak banget, makan cuma sekedar nasi dengan garam nikmat, orang ridho. Tapi kalau orang kagak ridho, kagak rela, yang dilihat di atas mulut tuh, kita sudah punya sepeda motor, lihatnya yang punya mobil tuh makan enak itu sambil merundeng, kurang ajar tuh orang ya. Kerjanya apa sih bisa beli mobil? Merundeng mulu tuh. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang urusan dunia kau lihat ke bawah, tentang urusan akhirat kau lihat ke atas. Jangan sampai dibalik urusan dunia ke atas. Akhirnya apa?
menjadi manusia yang tomak. Apa tomak itu? Rakus. Makanya hurufnya to, mim, ain, manap semua tuh bolong tuh, to bolong, bolong mulu tuh perut kurang mulu, mim bolong lagi, kurang mulu, orang gede perutnya itu, masih kurang aja, tuh orang tomat, udah dikasih lebih daripada tetangga-tetangganya, lingkungannya, masih kurang baik. Namanya orang tomat. Kenapa? Karena melihatnya ke atas. Akhirnya apa? Kagak pernah syukur. Harus kagak pernah syukur, jatuhnya nanti kufur. Makanya kita diajarkan itu adalah orang yang paling miskin secara hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin itu orang apa sih? Orang yang masih butuh. Kita masih butuh ini, itu miskin. Kalau kita sudah kagak butuh ini, itu sampai kaya. Sampai gak butuh mobil, orang cuma duit ya, kaya sampean. Orang gak punya kebutuhan. Jadi orang kaya itu adalah orang yang kagak punya kebutuhan. Mendesain hati kita untuk kagak butuh, bukan karena kita duitnya gak punya. Memang duitnya gak punya, tapi didesain biar bahagia di hati gimana. Jadi hati ini bisa bahagia tergantung diri kita mendesainnya. Makanya apa? Mandangnya ke bawah. Mandangnya ke bawah. Kita tidak punya sepeda, ontel. Di bawah kita masih jalan kaki, kita masih ngontel kok. Sabtu Minggu masih olahraga ontel. Orang lain masih jalan kaki, mancing jalan kaki. Sehat. Malah jarang mancing malah sakit. Harus sering mancing karena sering jalan sehat. Karena apalagi jalan kakinya telanjang. Maksudnya nggak pakai sendal, nyeker. Makanya orang kampung tuh orang sawah, sehat bapak. Jalan pulang duhur itu nginjak apa? Aspal, kagak apa-apa, kapalnya udah. Pagi-pagi nyeker, pulang panas, yuk nyeker kagak apa-apa. Coba kita nyeker, ya gak pernah nginjak bebatuan itu, asam urat semua itu. Tapi orang kampung, masya Allah, makanya panjang-panjang umur, sehat-sehat. Apa telapak kakinya mulus gitu. Kenapa? Karena nginjak tanah, endut. Makanya kalau ada orang kakinya beset-beset tuh, kakinya beset-beset ya. Nah iya, itu obatnya itu aja masuk endut, sering ke sawah macul dah. Pagi-pagi itu masuk ke sawah kakinya tuh, insya Allah seminggu dah. sembuh, yakin sembuh. Apa penyakit apa namanya? Eksim gitu ya? Eksim gitu ya? Itu dulu apa saya begitu eksim. Akhirnya suruh bapak saya, udah kalau pagi-pagi kamu ke sawah dah, macul dah, kamu malas banget ke sawah, suruh macul, seminggu. Eksimnya sembuh, padahal dari zaman kuliah diobatin ke dokter bolak-balik, kagak sembuh tuh, sembuh kering, basah lagi. Akhirnya begitu masuk endut obatnya tuh, orang tua dulu tuh, nggak tahu ilmunya dari mana itu, nggak tahu, ilmunya ilmu rasa. Karena apa? Bukti saya nggak ada tuh orang-orang yang di sawah kakinya beset-beset pada eksim, nggak ada. Ternyata obat itu, obat. Jadi bima qasamallahu lakum adnan nas. Ini memposisikan kita sebagai hamba Allah yang qanaah. Nerimo ing pandum itu bukan hanya terima apa yang menjadi keputusan Allah tanpa usaha. Nerima ing pandum itu setelah ada ikhtiar, setelah ada usaha. Oh, Allah ngasihnya cuma seember, ya udah terima. Jangan nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, cuma tidur ya. Duit mau datang sendiri, ya nggak bisa. Setelah kita ikhtiar, baru
kita nerimo ing pandum apa yang akan dibagi oleh Allah. Orang belum punya kerja, ikhtiar jalan. Dulu mah jalan kaki nyari kerjaan, Pulau Gadung. Sekarang mah tinggal online nyari udah lowongan perusahaan. Dulu mah jalan kaki, nggak ketemu banyak temen, senang dari mana-mana udah. Nggak punya duit, belum punya kerjaan, asal ada kopi, rokok sebatang udah seneng aja ketawa-tawa tuh. Nah, itu orang kaya itu. Habis itu habis rokoknya habis, pusing lagi udah. Miskin lagi. Itu orang-orang yang begitu tuh, masya Allah. Kalau sudah ketawa lepas, apalagi ketemu dengan sesama. Ya sesama kita, sesama komunitasnya dah. Komunitas motor, komunitas motor senang. Komunitas pengangguran, ketemu sama-sama pengangguran, nggak senang. Kopi satu, bungkul orang 10, rokok sebatang, muter aja. Ya Allah, itu nikmat banget itu, nikmat banget itu. Sampai habis sedot. Itu apa? Kebersamaan, bayangin. Kebersamaan. Lah bekas bibir orang coba. Mau semua tuh. Coba orang kaya ini ngaji sebenarnya. Mendingan kau beliin ini dah, beliin dah, bagus dah buat itu dah. Coba ada nilai kebersamaan yang luar biasa. Karena apa? Karena sesama satu nasib, ada nilai kebersamaan menghilangkan egois. Menghilangkan egois. Akhirnya apa? Husnudzon. Gak bakal datang penyakit. Kalau sudah husnudzon sama Allah, udah pasti kagak. Penyakit jauh. Karena terkadang penyakit itu menghinggapi diri kita karena kita ini suudzon sama Allah. Makan ini jangan, ntar sakit, ntar kolesterol. Lah itu doa apa? Lah itu bisa dibuktikan tersendiri kalau kita ke Mekah. Makan itu apakah enak? Agak enak terus tuh. Sampai kembali ke tanah air itu harus dipraktekin saat kita berada di Mekah. Di Mekah itu di Madinah dibuktikan secara nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertama ngopi kok ngomong kagak enak, ngopi sampai pulang kagak enak terus. Makanya apa kata orang yang sudah pengalaman sono, enak aja udah. Mau makan cuma nasi doang sama garam enak dah. Enak terus tuh. Artinya apa? Setelah kita sampai di sini, apapun yang kita makan, Bismillah, Allahumma sholli Muhammad, sehat. Ya insya Allah sehat. Kalau sakit, sampai pasti ragu. Yakin sampai karena ragu. Tapi kalau keyakinan kita sama Allah, husnudzon kita kuat sama Allah, itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena makanan ini hakikatnya yang melunakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kalau sudah mendapatkan izin dari Allah, ridhonya Allah karena husnudzon kita, maka penyakit akan dijauhkan oleh Allah dari diri kita. Makanya kedepanin husnudzon, jangan banyak suudzon, makanan disalahin mulut, kambing salahin mulut kambing, jangan makan kambing, apa? Darah tinggi, asam urat, mas. Udah ngomong jangan makan kambing, darah tinggi, yang mau makan. Oh ini dia kena duluan tuh, kena duluan. Jadi pesan Allah pesan Rasulullah yang kedua, kalau hakikat orang manusia yang paling kaya itu adalah manusia yang paling nerima, manusia yang qanaah. Apa yang sudah dibagi oleh Allah kepadanya, dia terima, dia ridho, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aghnan nas, manusia yang paling kaya. Karena sifat thamah ini dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan beberapa dosa yang lainnya. Allah sudah bagi kita kesehatan, Allah bagi kita rezeki yang cukup, tapi kita masih tomak kepada orang lain. Karena apa? Karena yang kita pandang dunianya, mandangnya sama orang yang di atas kita. Tuh orang kerja enak banget ya,
gaji sebulan sekian, belum uang fee-nya sekian. Karena mandangnya ke atas menimbulkan satu sifat hasad, benci. Mudah-mudahan Allah hilangkan rezeki. Tuh, begitu tuh. Karena apa? Akibat qomat. Akhirnya satu, ingkar dengan pemberian Allah, kagak bersyukur dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah. Padahal setiap doa yang kita panjatkan, setiap permintaan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah di dunia. Setiap permintaan, setiap doa itu hakikatnya dikabul, hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada yang disegerakan di dunia, ada yang dipending buat di akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, kalian jangan bosen-bosen untuk berdoa. Jangan bosen-bosen. Karena apa? Karena Allah yang tahu kebutuhan kita, bukan karena keperluan kita. Kita doa, ya Allah, minta ini. Allah tahunya hanya kebutuhan kita ini sebenarnya, nggak usah yang lain-lainnya. Kalau dikasih yang lainnya luber, nah, jadi orang tobat nanti. Doa saya kabul, doa saya mustajab. Makanya sini, minta doa sama saya sini. Sombong aja tuh, merasa setiap doanya dikabul, segera lagi. Nggak pakai bulan, nggak pakai tahun. Begitu doa 2 hari 3 hari dikabul oleh Allah. Kalau sudah begitu, bisa jadi kalau kagak kuat hatinya, kalau kagak kuat imannya, mau masuk ke iblis, masuk ke setan. Wih, ternyata ada potongan dukun nih. Ada potongan juga nih. Ababnya ini sekali des jadi tuh dikabul sama Allah. Buka praktek tuh. Buka praktek. Yang butuh doa, yang butuh segera hajatnya dikabul, datengin Ustadz Santika. Bukan pelan tuh. Belok-belok kira-kira 500 meter. Bayaran seikhlasnya udah. Rito, syukur-syukur rokok Samsu. Cukup itu. Kalau semacam itu, sifat tomat yang pertama adalah bentuk keingkaran kepada Allah karena nggak ridho dengan pembagian Allah. Lah yang Allah yang mau bagi kok kita protes. Ibaratnya kita sebagai anak, orang tua kita yang bagi-bagi nih, anak yang SD 5.000, anak yang SMP 10.000, anak yang SMA 20.000, kok protes tuh? Protes. Orang tua tahu kebutuhan mereka. Ente kebutuhannya anak SD 5.000 cukup. Bukan keperluan mereka, kebutuhannya. Anak SMP kebutuhannya 10.000 cukup nih, SMA 20.000 cukup nih. Kagak usah protes, udah terima. Maka orang-orang hamba-hamba yang senantiasa protes dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya mendatangkan ridho, tapi justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya bersyukur, tapi malah kufur. Sudah diberikan nikmat yang luar biasa, di bawahnya masih banyak orang-orang yang susah karena dia melihat dunia tetangganya yang lebih banyak, yang lebih besar, menyebabkan dia ingkar akan apa-apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu